jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillah jamaah masih di Islam Itu Indah dan hari ini kita sedang membahas tema The Power of Sujud. Masya Allah tadi kita udah dijelaskan juga sama guru-guru kita begitu banyak keutamaan dari sujud ini dan manfaatnya banyak banget. Sampai-sampai saya penasaran banget sebenarnya gimana sih sujud yang benar itu supaya kita nggak salah. Nah tadi ada yang mau praktekin malah nggak jadi. Ustadz Maulana ayo dong kepo banget nih aku pengen tahu. Praktek sujud. Sasam minta tolong ya. Allah. Kalau Sasam badannya kecil. Oh iya baik. Jadi enak untuk diperagakan. Kita sama-sama Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Mohon izin Sasam. Ya yang suka jadi imam. Aduh untung kaos kakinya nggak bolong ya. Kaos kaki baru nih. Oh masih wangi Masya Allah. Ya, masih wangi. Bismillahirrahmanirrahim. Sujud itu mohon izin. Tidak boleh ada yang menghalangi ya. Ini kamera aman nggak kalau begini? Tidak Kelihatan. boleh ada yang menghalangi ya Ustadz Maulana ya. Tidak apa-apa Sasam di situ karena sengaja kakinya supaya bisa kelihatan. Baik. Jadi posisi sujud itu tidak ada yang boleh menghalangi. Termasuk Ya, peci Ustadz. Ini jadi agak mundur sedikit ya. Jadi ini tidak boleh. Mohon izin dilihat. Baik. Karena Mas Mikdad lagi flu. Iya Kasihan kalau izin jadi praktek. Ustadz Syam. Kemudian betul tadi kata Habib ada 7 anggota badan yang 7. sujud. Baik. Muka itu jadi dahi, boleh silakan. Jari-jari, ini Jari, jari-jarinya dahi. nanti, jari-jarinya harus rapat. Kemudian jadi 1, 2, 3, 4, 5, Oh baik. 6, 7. Jadi pintar ini. Pas ya Sasam pintar 7. banget ya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. kalau Ya. laki-laki dan perempuan ada perbedaan sedikit. Jadi posisi jari-jarinya rapat ya. Tidak boleh terbuka. Oh, Coba baik, baik. lihat yang salah Ustaz Sam. Jadi ini jangan. Ini salah. Harusnya rapat jari-jarinya supaya arahnya ke kiblat. Arahnya ke kiblat. Baik. Kemudian mohon izin, nih jadi mohon maaf yang punya sejadah serban, Iya. itu kalau dia turun tidak boleh disujudi serbannya. Oh. Termasuk wanita yang lagi pakai mukena, Baik. itu tidak boleh mukenanya ditebarkan di depan baru disujudi, tidak boleh. Duduk dulu Sasam lama. Kasihan. Jadi mohon izin, Nah. kadang-kadang ini perempuan ada kesalahan. Iya, betul. Kadang-kadang dia sujud, dia tebarkan apalagi mukenanya ke depan, kemudian disujud, itu tidak boleh. Semua yang ikut naik, Iya. itu tidak boleh disujudin. Baik. Kayak saya kan pakai serban. Iya, serban. Kadang-kadang serban, Jatuh. tak boleh karena dia ikut naik. Kalau memang mau disujudi serbannya, lebih baik diturunkan. Oh. Jadi semua yang ikut naik tidak boleh untuk disujudin. Jadi betul-betul tidak ada yang menghalangi. Baik. Kemudian mohon izin, mohon maaf. Jadi yang letak, maaf Sasam. Jadi kalau laki-laki begini, kalau perempuan agak ke dalam. Ya, di depan. Agak dirapatkan Di depan. Karena kenapa? Ini bentuk keanggunan sosok wanita. Betul. Lalu juga untuk bagus kalau yang lagi hamil untuk menekan. Jadi kalau perempuan agak ke dalam, di depan dada. Kalau laki-laki di bawah daun telinga. Ya. Di bawah daun telinga ya. Masya Kaki, Allah. ini jari-jarinya kaki ini menghadap ke kiblat. Oh iya, makasih banyak Sasam. Waduh. Masya Jadi Allah. ya harus begitu, harus praktek. Betul. Jari-jari kaki-kaki ini harus menghadap kiblat. Menghadap ke kiblat. Tidak boleh kakinya begini. Ke belakang. Berarti ini dia nggak tidak boleh. terhitung. Berarti baik. cuma 6. Dia tidak sujud ini. Betul, Jadi harus di jari-jarinya menghadap menghadap kiblat. ke kiblat. Ada juga kesalahan, mohon maaf. Biasanya di sujud terakhir kaki Ya. sudah ke dalam. Oh, itu juga udah. Ini salah. Salah. Harus sempurnakan dulu. Oh, karena tadi udah siap mau tahiyat akhir ya. Jadi kalau Ustaz bagaimana kalau kakinya sakit? Itu kan biasa. Betul. Itu kan darurat namanya. Iya. Tapi diposisikan seperti ini. Ya silakan Sasam duduk. Waduh. Mohon izin. Jadi Masya Allah. pada posisi seperti ini betul-betul diperbaiki sujudnya. Jangan Ya. tergesa-gesa dan ini ada tumaninanya. Ada Jadi tumaninanya. harus tenangkan dulu baca subhana rabbiyal Rabbil bihamdi bihamdi. 3 kali itu minimal. Baik. Aduh, Masya Allah. Alhamdulillah nih. Karena kalau misalnya kita nggak praktek kita bingung. Masih banyak. Nah kayak tadi tuh jari-jarinya ternyata harus menghadap kiblat juga. Jari-jarinya harus rapat ya. Ya baik. Masya Allah. Terima kasih Ustadz Maulana ya penjelasannya ya. Ini pasti jamaah yang ada di rumah nih pasti tadi wah benar-benar memperhatikan gitu ya. Karena ini penting banget nih. Baik jamaah kita lanjutkan nih mengenai the power of sujud ini. Terima kasih Ustadz Syam ya. Luar biasa perjuangannya. Ini kalau Mikdad tadi, beler Mikdad. Iya lagi Lama 10. sujudnya. Baik jamaah kita lanjut.
lanjutkan ya. Habib Usman Afwan nih izin bertanya nih. Ini katanya ada yang bilang juga nih ya bahwa Rasulullah SAW itu mengenal umatnya pada hari kiamat kelak melalui bekas sujudnya nih. Apakah yang dimaksud bekas sujud itu apakah yang hitam di jidat atau bekas sujud di tempat dimanapun dia pernah bersujud atau gimana nih mohon penjelasannya Habib. Ya akhir Afwan Baik, Kang Mikdad. silakan Habib. Afwan Ustadz Muhammad Nur. Afwan Ustadz Syamsuddin Nur. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Dijelaskan bahwasanya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya tanda di mana Rasulullah bisa mengenali umatnya. Yang pertama adalah tanda di dalamnya ada wudu. Wudu yang dimana seseorang berwudu itu dikenali oleh Rasulullah. Kita nih umatnya Rasulullah, saya, Ustadz Maulana, Ustadz Syam, Kang Mikdad Amin, ya berwudu Allah. dan siapapun kita di antara kita berwudu itu dikenali oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang dimana Rasulullah mengenali, contoh dikenali oleh Rasulullah bagaimana pengenalannya? Seperti kuda hitam yang dimana kakinya itu ada kaos kakinya tuh warna putih. Nah di situ dilihat ketika dia dibangkitkan di hari kiamat bercahaya, tangannya bercahaya, kakinya bercahaya dan juga apa? Jidatnya atau kepalanya bercahaya, mukanya bercahaya. Ini adalah tanda umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga dijelaskan hari kiamat kelak melalui bekas sujud, apakah harus di jidatnya dihitamin gitu, ya kan? Biar ada tandanya. Yang dimana kalau misalkan tadi Ustadz Sam tuh kalau dia sujudnya di tempat sejadahnya yang apa namanya? Yang kasar. Kalau digosok-gosok ditekan juga hitam Sat. Ya kan? Nah, asarus sujud bukan karena itu. Asarus sujud adalah yang dikenalkan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW bahwasanya ada tanda kemuliaan di jidatnya. Ada tanda bahwasanya dia adalah halus sujud. Ada tanda di mana dia adalah hambanya Allah Subhanahu wa taala yang telah menjatuhkan daripada jidatnya ke lantai yang hina, tempat diinjek-injek atau di tanah atau dimanapun tempat. Sebagaimana sahabat baginda Nabi besar Muhammad SAW lebih senang dia sholat itu berada di tanah. Karena apa? Ini adalah tempat di mana saya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan bahwasanya tanah ini adalah saksi di mana saya bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala dan saya tidak menyombongkan diri saya. Saya tidak menyombongkan diri saya karena yang maha besar adalah Allah, yang maha berkuasa adalah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melihat tanda sujudnya itu terlihat di kepalanya, di jidatnya. Bukan hanya mereka yang dimana mereka baru sholatnya sebentar, baru ibadahnya sebentar. Ada tanda sujudnya, ada 1, 2, 3, 4 hitam-hitamnya. Ya kan? Itu bekasnya diapain ya kan? Entah digosokin atau ditekan-tekan atau dia berada di tempat yang panas. Kalau misalkan dia berada di tempat panas waktu saya lagi umroh ataupun saya waktu haji. Yang dimana saya sholat itu panas, jidatnya itu ada bekasnya. Karena saking panasnya. Dan juga sholat waktu itu kita berada di Arafah. Panasnya lagi terik dan kebetulan waktu itu yang waktu pertama kali saya haji AC-nya mati. Itu AC mati, betul-betul mati. Jadi ketika saya selesai sholat zuhur, saya sholat lagi sunnah dan yang lain-lainnya. Ketika itu juga saya banyak sujud dan ada bekas ada bekas panas di situ. Karena saya sengaja sholatnya itu di luar. Karena berharap kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita nih nggak ada pembatas ke atas gitu. Intinya seperti itu. Jadi prinsipnya adalah kalau dia sujud, dia betul-betul bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, nanti malaikat akan mengenali. Malaikat akan mengenali siapa mereka? Umatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dikatakan atharus sujud, ada bekas sujud di kepalanya. Siapa yang bisa melihat? Yang melihat adalah mereka yang Allah kehendaki. Salah satunya adalah malaikatnya Allah Subhanahu wa taala yang apa? Yang dimana Rasulullah berdoa kepada Allah, ya Allah, masukkanlah umatku ke dalam surgamu ya Allah. Sebagaimana mereka yang ada dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Yang sudah diseksa, yang sudah hancur, yang sudah hangus. Mereka dikenali oleh malaikat dan dibawa ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Waduh, Masya Allah mudah-mudahan kita semua termasuk ke dalam golongan orang-orang yang sujudnya diterima sama Allah ya. Dan kita ketemu sama Rasulullah. Ada kaitannya gak sih Habib kalau misalnya saya sering memperhatikan gitu ya orang yang kalau di masjid sholat misalnya wajibnya di sini terus pas mau sholat sunnahnya qobliyahnya atau badiahnya pindah gitu itu supaya saksi. Supaya dia ada tempat bekas dia sujud. Nah itu dia ya. Semakin banyak dia tempat sujud ada menjadi saksi. Betul. Aduh Masya Allah Nanti ya. kelak di yaumil qiyamah saya sujud di sini, saya pernah sujud di sini, saya pernah sujud di sini. Waduh Masya Allah. Jangan salah, Iya. iblis itu Iya. semua tanda di muka bumi ini sudah pernah disujudi. Wow. Sampai iblis diangkat derajatnya naik ke langit bersama dengan para malaikat. Baik. Guru-guru ini sepertinya jamaah yang ada di rumah udah gak sabar nih pertanyaan pengen dijawab sama guru-guru kita. Makanya sekarang langsung aja kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong
nih guru-guru, sekarang nih ada yang lain nih. Karena sudah ada pertanyaan tapi nah ini nih pertanyaannya ada dari sini nih. Mana coba saya lihat dulu nih pertanyaannya. Ada yang kirim melalui surat. Masya Allah luar biasa. Masya Back to the Allah. future. Surat cintaku yang pertama. Masya Allah ada Kayak lagunya surat. Pina Pandewinata. Iya, wah ini tulisannya bagus banget Masya Allah. Baik langsung aja kita bacakan ya ini pertanyaan dari jamaah nih melalui surat. Karawang 6 Juli 2022, Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya ya Ustadz, saya mengidap penyakit vertigo, jadi sering pusing dan berputar. Saat sholat banyak yang bilang melamakan sujud. Saya ingin sekali, tapi tidak bisa. Saat saya sujud, kepala saya sangat pusing dan berputar. Sesaat badan saya ingin jatuh rasanya. Apakah saya tidak mendapatkan keistimewaan sholat dari sujud yang lama Ustadz? Waduh, baik. Langsung aja mungkin akan dijawab sama guru kita, Ustadz Cam. Silakan Yang guru. habis praktek sujud. Iya, Masya Allah. Untung gak vertigo. Tapi guruku Habib Silakan, Usman, guru. Mas Mikdad, Ustaz Maulana dan guru-guru kami dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Apakah orang yang sedang mengalami kendala yakni dalam keadaan sakit atau tidak sempurna gerakan sholatnya termasuk diantaranya sujudnya, karena hari ini kita bahas tentang the power of sujud, maka dia tidak mampu untuk berlama-lama dalam sujudnya. Apakah ia tidak mendapatkan keistimewaan dari sujud dalam sholat tersebut? Jadi Nabi SAW itu kalau sholat kadang lama sujudnya, kadang juga enggak. Jadi tergantung keadaan kondisi. Kalau Nabi sedang sendirian, sujud Nabi itu minimal seperti orang baca Al-Quran 50 ayat minimal. Tapi kalau lagi berjamaah, Nabi tidak pernah berlama-lama. Bahkan ketika Nabi sedikit lama, sahabat sampai nanya, ini ada wahyu yang turun nih. Padahal Nabi sedang ada cucunya di atas punggungnya sehingga Nabi tidak bisa mengangkat badannya. Ya, jadi Nabi saking tidak pernahnya terlalu lama ketika menjadi imam, Nabi itu sampai dipertanyakan sama sahabat, tumben lama nih, ada apa nih, ada wahyu yang turun ya. Nah, karena Nabi selalu meringankan khafif gitu ya ketika berjamaah. Maka sujud dan gerakan sholat seorang hamba itu tergantung kondisinya. Jangankan sujudnya Bu, orang kalau tidak mampu berdiri saja dalam sholat, yang mana berdiri itu menjadi juga wajib dan rukun ketika ia mampu, maka dia bisa menjadi duduk ketika ia tidak mampu. Ketika ia tidak mampu duduk, maka ia bisa menjadi berbaring. Tidak bisa berbaring, maka dia bisa dengan gerakan jarinya atau gerakan matanya atau dengan cukup isyarat dalam hatinya. Maka bukan masalah ibu menyempurnakan gerakannya, namun semakin ibu berusaha untuk menyempurnakannya, maka semakin besar pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, Islam itu agama yang sangat-sangat indah dan termasuk ajaran utamanya adalah hifdzun nafas. Apa itu hifdzun nafas? Menjaga jiwa, menjaga nyawa. Jadi kalau orang dilarang di dalam agama Islam memakan bangkai, dilarang dalam agama Islam, mohon maaf, memakan daging babi, tapi kalau dalam keadaan darurat guna untuk menjaga nyawa, maka itu diperbolehkan sekedar untuk supaya tidak meninggal dunia. Ada orang yang sakit, kalau dia lama sujudnya maka dia pusing. Kalau dia lama sujudnya maka dia vertigo. Maka berarti dia dilarang untuk berlama-lama dalam sujudnya. Justru haram dia lama-lama dalam sujudnya kalau itu mengancam nyawanya. Justru haram orang berpuasa kalau dia berpuasa malah mengancam kesehatannya. Justru haram ketika ia berpuasa, justru kalau ia berpuasa malah membahayakan janinnya. Nah, justru orang disuruh untuk menjaga nyawanya dalam agama Islam. Maka ketika ibu sedang dalam keadaan sujud lalu berharap kepada Allah untuk menyembuhkannya, coba dimaksimalkan dulu. Kalau tidak bisa ya sudah persingkat sujudnya. Berapa lama sih tumakninanya? Minimal seperti membaca subhanallah. Jadi Allahu Akbar, subhanallah, Allahu Akbar. Nah, minimal seperti itu. Jangan juga Allahu Akbar. Wah, makin vertigo itu kalau begitu. Ya, makin mabuk kalau darahnya belum naik. Begini, baru mau turun udah naik lagi ya, gimana nggak vertigo gitu ya, gimana nggak pusing, makin pusing. Ya coba dulu sujud agak tenang sedikit. Subhanallah, 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 Allahu Akbar. Boleh seperti itu.
walaupun tidak lengkap subhana rabbil a'la wa bihamdiyah, hanya mengucapkan subhanallah, 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 Allahu akbar, maka itu sudah dianggap sempurna sujudnya selama rukun sujud tadi sudah ada. 7 anggota badan yang menyentuh lantai, maka subhanallah sujudnya sudah sah, sujudnya mendapat keutamaan, apalagi sujudnya dimaksimalkan, berharap kesembuhan, berharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam. Waduh, Masya Allah. Baik jamaah, mudah-mudahan terjawab ya. Jadi tadi sebenarnya nggak apa-apa ya kalau misalnya nggak kuat lama-lama kalau membahayakan nyawanya ya. Iya. Allahu Akbar. Baik Ustaz Syam, tapi saya Iya. sedikit mau cerita nih. Hai. Tapi jangan bilang siapa-siapa, kita doang nih yang tahu Lah, nih. kenapa di sini diceritanya, ini mah se-Indonesia yang tahu. Tapi kalau guru-guru gak apa-apa lah. Jadi gini, Ustaz Syam, dulu tuh aku pernah sholat di masjid gitu ya. Terus ngeliat orang ini lagi sujud, tapi sujudnya lama banget. Hah? Saya kan khawatir ya. Saya tuh, aduh takutnya ada apa-apa pas begitu mau saya semperin, mau saya sapa. Dia bangun ya Allah. Itu saya malunya, malu banget. Aduh, nah itu sebenarnya gimana sih kalau orang kayak gitu? Kenapa kok bisa sujudnya lama banget? Apakah khusyuk banget atau ketiduran atau gimana sih sebenarnya? Ya jangan gitu dong. Ini kan katanya mau bisik-bisik. Iya, ini karena kalau nggak gini apa-apa. yang sujud itu bisa jadi nonton. Oh loh. iya ya, astagfirullahaladzim, Tapi saya lupa. sebenarnya Nabi SAW itu pernah juga membuat keheranan orang-orang terdekatnya karena Nabi sujudnya lama banget. Oh, jadi Nah, sudah pernah terjadi di zaman iya, Nabi ya? Zaman Nabi pernah seperti Oh. itu. Sahabat pun ada yang lama sujudnya, kemudian sampai setelah yang satu ini. Ya Tetap diselamatin Allah. dah. Jamaah alhamdulillah. Subhanallah